hashtag Indonesia terserah itu bukan kami menyerah, Bli. Salah sambung, Bli. Kita tuh Jokowi mengeluarkan statement berdamai. Ini yang digoreng. Berdamai ini maksudnya adalah gini, COVID itu nggak akan pernah hilang. Tahun-tahun itu harus izin dulu, Bli. Setelah izin, boleh nggak kita ngejual di negara? Tujuan saya mengajak diskusi malam ini. Jadi agenda, berarti membahas agenda antara kemungkinan coba Bli, aku mau denger. Jadi biar aku ini dulu, aku kasih respon yang mau diangkat, soalnya kan aku udah gak begitu ngikutin karena kan dari kemarin kampanye silaturahmi jarak jauh terus kan, sama apa namanya, edukasi ke pasar-pasar karena udah buka kan, jadi kita ngedukasi biar pedagangnya biar aman. Jadi aku mau dengerin dulu nih agendanya gimana biar tak catat. Ya, jadi poinnya itu ada beberapa statement dari Nakas yang seperti mungkin dipelintir sama media atau diglorifikasi oleh para pengguna sosial media secara berlebihan. Diglorifikasi, ada romantisme yang agak over the top. Jadi seolah-olah dibentuk sebuah opini seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak menghargai posisi Nakas yang sedang Oke. tidak sedang dalam posisi nyaman gitu. Jadi Nakas kan sekarang sedang dalam posisi tergesal, sibuk gitu. Dan rakyat seperti dibenturkan dengan opini jika rakyat itu tidak menghargai usaha Nakas untuk bekerja, dan Nakas juga seperti Nakas ini ada seperti ekspresi, tidak ada kesan gitu, menganggap masyarakat yang harus keluar, harus survive karena mereka tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, seolah-olah mereka itu orang bodoh. Jadi ini yang harus kita urai sekarang ini, apakah rakyat itu memang benar bodoh? Apakah Nakas itu seperdesak itu sekarang? Apakah situasi di lapangan memang segawat yang digambarkan oleh media? Atau rakyat ini memang atau rakyat ini memang sengaja dibuat stres, tinggal di rumah nonton berita tentang jumlah penderita bertambah setiap hari, lalu mereka tidak dijamin kehidupannya oleh negara. Ini agenda ini yang harus kita urai malam ini, menurut saya seperti itu. Oke. Terus ini Bli minta tanggapan dari aku dalam segi apa? Yang nakesnya apa gimana? Pertanyaan pertama saya. Iya, aku catat. Halo? Nakes di Indonesia itu lebih berpihak kepada WHO atau berpihak kepada rakyat? Oke, yang pertama itu. Oke. Terus yang kedua, kenapa para nakes? Ini kan masalah bukan cuma skema, tidak hanya skema ini ya. Tidak hanya wabah penyakit, tapi ini juga wabah psikologi. Jadi banyak orang secara psikologis sangat merasa tertekan tadi, sangat merasa buntu. Dan ada sebagai contoh yang paling nyata lah, kemarin juga tuh ada yang pasien corona COVID, dia tuh lompat dari lantai 4. Saking orang pasien corona sampai lompat dari lantai 4 itu kan ingin mengakhiri hidupnya, itu tidak mungkin karena dia tahu tentang hal-hal lain. Yang pasti yang membuat dia sampai begitu kan pasti informasi yang dia serap yang sangat menakutkan gitu. Jadi kenapa para nakes ini tidak pernah mencoba, daripada menyuruh masyarakat untuk daripada memposisikan diri untuk berbenturan dengan masyarakat, jadi kayak marah-marahin masyarakat di jalan raya pakai agama DP, marah-marah, entah itu settingan atau enggak, saya kurang tahu, mungkin kita bisa jelasin nanti. Daripada nakes itu membuang-buang energi untuk marah-marahin saya, ini kan masalahnya bukan cuma wabah penyakit, tapi wabah psikologi. Oke. Itu nanti saya bisa. Itu kenapa nakes Indonesia tidak mencoba mendesak asosiasi atau mendesak para psikolog, para psikiater di Indonesia untuk diberi lebih banyak ruang di rumah sakit, di media-media, di televisi. Jadi nakes Indonesia ini seharusnya bekerja sama psikolog-psikolog top di Indonesia, semua
kalau di Indonesia harus bersaksi. Karena yang kita hadapi, menurut saya yang kita hadapi ini bukan cuma wabah penyakit, tapi juga psikologi, dan banyak orang yang justru menjadi lebih kondisi dia tuh yang sebenarnya sehat-sehat aja, tapi karena tidak boleh keluar, di rumah aja, setiap hari disuguhi berita-berita teror, akhirnya imunnya drop dan akhirnya jadi sakit gitu. Jadi apakah nakes Indonesia tidak pernah punya pikiran, oh sudah saatnya kami bekerja sama dengan psikologi atau ahli-ahli di luar yang sama ini kerja gitu, coba beri panggung pada mereka untuk mengedukasi masyarakat agar tidak cepat ketakutan, agar tidak cepat merasa menyerah. Jadi 2 pertanyaan dulu ya. Oke. Terhadap WHO, dan juga kenapa psikolog, psikiater tidak diberi ruang sama sekali berbicara. Oke, suaraku jelas Mbak Bli? Jelas. Oke, jadi thank you Bli. Kalau yang pertama, nakes itu ini ada beberapa ya. Jadi kalau nakes itu membela berdasarkan WHO atau rakyat. Kita di sini tuh bergerak berdasarkan sebuah standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui gugus tugas nasional, gugus tugas percepatan. Jadi kan mereka ada yang namanya staf ahli, ya staf ahli itu membuat sebuah standar penanganan COVID atau SOP. Karena kan COVID itu baru Bli, ini berdasarkan teori yang kita terima ya. Jadi SOP ini dibuat oleh staf ahli ini tentu mengandalkan standarisasi yang sudah diberikan, tentu salah satunya WHO. Ya salah satunya cuci tangan, yang emang Bli juga ngelakuin itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita membenci WHO, tetapi salah satu standar WHO yang kita lakukan setiap hari itu adalah cuci tangan. Nah itu yang dan salah satunya juga masker. Nah nanti dari WHO nanti ditemukan dengan standar-standar jurnal yang lain, dikompilasi oleh tim ahli. Tim ahli ini nanti discuss dengan Kemenkes, discuss dengan jajaran terkait, yang akhirnya dikeluarkan statement dari gugus tugas percepatan untuk diikuti oleh kita karena baru. Terus untuk pendapat yang kedua soal psikolog itu sudah Bli. Jadi sekarang tiap ada namanya nomor 119 dan 117 dan 119 dan 118 dan 117. 119 dan 117. Seingat saya itu kalau kita call itu ada layanan psikologi. Terus kedua, minggu depan itu ada hari psikologi, benar-benar seminggu penuh untuk membantu masyarakat agar yang tertekan psikologis itu tidak melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Jadi motivasi, dan kalau nggak salah satu influencer yang terlibat gerakan minggu depan itu adalah Aukarin. Jadi emang itu benar Bli ya, psikologi. Jadi untuk 2 pertanyaan ini udah. Terus habis itu ada pertanyaan ini sih masih sama. Tapi yang jawaban pertama masih banyak masih banyak loophole-nya. Jadi belum kalau menurut saya. Kalau yang valid gimana Bli? Maksudnya yang valid datanya gimana? Kita ingin ngerti juga maksudnya. Kalau kan itu kan gambaran, aku kan mengatakan berdasarkan secara gamblang, secara umum lah. Nah, tapi sekarang aku pengen tahu, maksudnya pertanyaan pertama yang Bli maksud itu ke arah mana? Biar aku dengarkan, nanti aku catat lagi, aku akan memberikan tanggapan Bli. Begini loh, menurut beberapa dokter di luar ya, yang mereka ini sangat jarang, mungkin dilarang untuk tampil di platform-platform mainstream. Contohnya salah satunya adalah Dr. Andrew Kaufman, lalu ada Judy Mikovits. Jadi menurut mereka, dan juga kemarin ada peneliti ya, seorang pengamat politik, penafid lah, pengamat politik dengan IQ dan rata-rata itu Pak Mardigu. Beliau ngikutin kan, maksudnya Dr. Rita sempat ngikutin wawancara Pak Mardigu di iya, Mardigu sempat lihat saya. Dan yang analisa Pak Mardigu itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ada konspirasi researcher namanya David Icke dari Inggris. Persis, jadi virus ini ada 3 macam. Satu dari US, satu dari Israel, dan satu dari Cina. Yang di Indonesia ini kan sampai sekarang belum diketahui ini virus dari mana itu. Jadi SOP yang diberi oleh WHO itu memakai kasus yang mana sebagai gini ya, sebagai acuan mereka. Karena kalau misalnya virusnya A, tapi
Jadi metode pengetesannya itu sebagai jadi yang saya ingin tanya ini itulah WHO kan mengontrol SOP di Indonesia. Apakah WHO tahu virus ini yang mana? Yang A, B, C? Oke, jadi kalau yang setahu saya kemarin saya sempat discuss untuk seed virus yang di Indonesia dari 3 sampel yang dia mati itu ternyata ya itu perjalanannya hampir semua sebagian besar dari China. Ya, dari data dari hampir semua dari China karena penyebarannya itu lewat satu ABK, kapal, travel, pariwisata dan kawan-kawan. Terus untuk standarisasi, jadi ini kan saya langsungnya dari Wisma Atlet, jadi mungkin beli langsung bisa discuss, ini kan silaturahmi, jadi semakin lebih enak kalau misalkan ada second opinion dokter kan kayak gitu. Jadi opini pertama saya kan emang mengikuti standar, dan opini kedua emang standar yang digunakan itu emang global kalau dari mereka, dari WHO ya. Tapi kalau kami sendiri seatnya itu, kalau seatnya itu yang kita lakukan adalah seatnya dari Cina, setahu kami ya, karena emang dari penelitian berdasarkan pariwisata kemarin. Nah, untuk soal penanganan pasien, mungkin beli langsung bisa tanyakan ini ke Dr. Zul. Dia adalah garda depan di Tower 7. Monggo Pak. Ya, halo Pak Zul. Dr. Zul. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dideketin aja. Selamat malam, Bang. Ini di Wisma Atlet. Gimana Bang? Mengabarkan Itu telinga aja. Paling update bagaimana sekarang situasi di sana? Apakah banyak yang sembuh atau makin banyak yang parah atau gimana? Silakan. Oke, untuk informasi terupdate di Wisma Atlet, Bang, itu semua pasien hampir belum ada pasien yang meninggal untuk di Wisma Atlet. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah peningkatan pasien itu memang masuk banyak klaster dari luar, Bang. Terutama dari Jakarta ya? Bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta. Bukan dari Ini yang Jakarta. perlu kita klarifikasi. Yang Dari- masuk ke Wisma Atlet. Yang masuk ke Wisma Atlet itu yang dari luar negeri, kemudian yang dari ABK, itu semua kita tampung di Wisma Atlet. Tujuan untuk kita tampung di Wisma Atlet adalah dia dari bandara langsung dimasukkan ke Wisma Atlet untuk mencegah rantainya ini menyebar di Jakarta. Iya. Dokter Tirta, seperti itu, Bro. Jadi yang keluar kota, Yang luar pulau. Tadi saya juga dapat DM dari beberapa. Tadi juga saya dapat direct message ya dari perawat dan relawan di Wisma Atlet. Ya. Tapi mereka tidak mau identitasnya di. Iya, hampir sama dengan temannya Bro. Jadi di Wisma Atlet tidak seserem yang diberitakan media-media. Iya, banyak betul. Coba kita ceritakan ini. Jadi itu benar. Jadi kita ceritakan nih. Kalau dari saya secara video itu di Wisma Atlet ini kita confirm ya. Setahu kami kamar-kamarnya itu makanannya enak. Makanannya enak, Kayak apartemen. Terus dapat wifi, makanan 3 kali hari, snack, ada yoga, ada fasilitas karaoke, pengajaran senam. kemudian Pijit-pijit. pijit-pijitnya ada. Nah, coba ceritakan. Ya, Bro, kami ingin sampaikan bahwa Wisma Atlet tidak seserem yang beredar di media sosial. Pasien-pasiennya semua enjoy, itu yang pertama. Yang kedua, semua pasien terlayani dan terfasilitasi dengan fasilitas yang ada. Dokternya enjoy. Dokternya enjoy, kita enjoy. Kita dibantu dengan gerakan-gerakan relawan untuk menghibur kita supaya beban psikis itu bukan hanya dirasakan sama pasien, tekanan psikis pun itu kita dari para dokter itu dibantu dengan gerakan-gerakan relawan dari Dokter Tita dan kawan-kawan itu mampu menghibur kami. Nah, yang kami sesalkan ini sama warga negara Indonesia itu adalah kenapa kami mau berjuang di sini untuk taat dengan aturan di sini, yang misalkan mata rantai ini mampu kita putus, kenapa masih banyak masyarakat yang di luar itu yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi? Kan seperti itu, Bro. Konspirasi, konteks konspirasinya itu di mana? Itu kan harus di konspirasi di virusnya atau konspirasi akhirnya atau konspirasi ada gerakan polisi mendeteksi ini. Lapisannya banyak, jadi harus dijelaskan dulu konspirasi konteks yang mana. Oke, konspirasi yang pertama kita sesalkan itu adalah yang menganggap COVID nggak ada. Ya, itu yang pertama. Menganggap COVID itu nggak ada. Terus menganggap Bali itu aman. Bali itu aman. Ini nanti ada petugas sendiri. Nanti kami akan sambungkan Mas Bro dengan komandan yang dari awal penanganan COVID masuk di Indonesia ini, mulai dari Natuna, ini. kemudian di Pulau Sebaru hingga di Wisma Atlet. Beliaulah orang yang paling pertama tahu
Mulai dari COVID pertama kali masuk di Indonesia itu seperti apa? Terus yang kalau soal WHO standar yang kita gunakan sebenarnya beli sendiri juga mematuhi hal itu. Ya. Cuci tangan. Kenapa? Ya. Sama itu ngajar nggak mungkin cuci tangan. Kalau itu kan orang di sana. Bro, kalau memang konspirasi maka semua orang warga dunia itu nggak perlu cuci tangan, nggak perlu menggunakan masker. Tapi semua orang patuh. Semua orang patuh dan memang Karena takut didenda. Bro, kalau anda di Bali ya, kalau anda naik motor nggak pakai masker, anda akan didenda. Jadi orang tuh kebanyakan, saya berani bilang, sebagian besar masker di Bali karena mereka tidak didenda. Masker karena di Bali lebih penting daripada STNK. Oh bukan. Kalau orang pakai masker di sini itu karena kita melindungi diri dari droplet. Jadi virus ini itu berukurannya 0,5 Loh. Nah, sementara masker ini berukurannya 16 mikron. Nah, nanti dia di dalam droplet. Jadi harapannya kalau orang itu batuk, dropletnya nyangkut di dalam masker nggak akan keluar. Itu harapannya. Itu harapannya. Cuman kalau dari Yang saya mau tanyakan, dok, kenapa kenapa hasil riset Dr. Blaylock dari Amerika, ada seorang dokter, dia seorang dokter yang punya sejarah mengobati kanker tanpa kemoterapi. Jadi dia tuh suka melakukan menurut riset dia, tadi cari di website dia, Dr. Blaylock, itu justru penggunaan masker berlebihan pada orang-orang yang tidak sakit itu justru bisa melemahkan imun dan membuat orang menjadi sakit gitu. Informasi yang tidak seimbang begini, maksudnya jika media massa itu kan seharusnya berilah masyarakat informasi dari kedua kubu. Jadi ini salah sih. Jadi gini, kalau yang namanya sebuah ilmu itu dinamis. Jadi untuk soal yang kebijakan WHO yang masker awal mula emang masker itu buat orang sehat. Orang sakit nggak perlu pakai masker, itu awal mulanya. Tetapi ada penelitian dari sebuah negara, yaitu di Cekoslovakia. Pada waktu itu penelitian di Ceko itu menggunakan sama di negara Hong Kong, yuk kita kasih aja maskernya, kita coba, karena ini baru beli. Kalau misalkan dari dulu penyakitnya itu selalu ada, itu yang masker. Jadi di Ceko ini nyobalah semua pakai masker, tapi maskernya kain yang buat sendiri. Terus di nah habis itu di Hong Kong juga pakai, ternyata tingkat infeksinya itu menurun. Nah Hong Kong akhirnya lolos, Ceko lolos. Nah itu akhirnya diadaptasikan sama WHO, dan akhirnya WHO mengubah kebijakan semua orang pakai masker, tetapi maskernya masker kain. Soalnya kalau pakai masker kain itu bisa meningkatkan UKM nih. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua soal cancer, penelitian itu sebenarnya benar. Cuman kalau di dalam kedokteran contoh di dalam kedokteran itu ada tingkatannya. Ada yang namanya uji coba dulu penelitian, terus habis itu uji coba di hewan. Kalau hewan masih lanjut lulus, berarti kita akan lanjut lagi di manusia. Nggak boleh langsung tiba-tiba bagus langsung manusia, nggak boleh beli. Itu soal vaksin itu lama beli prosesnya. Indonesia punya beli di Edsman Institute. Indonesia itu punya sendiri beli lembaga yang membuat vaksin sendiri. Itu memang ada, yaitu Edsman. Mereka itu guru besarnya mengatakan kepada kami pada waktu di BNPB, benar ya? Ya. Itu mengatakan proses membuat vaksin itu lama banget. Pertama dia harus ngecek dulu. Setelah ngecek nanti dia akan yang namanya itu ini Pak, tadi kita bicara masalah masker, vaksin aja belakangan. Kalau masalah masker mungkin argumen dari Tirta dan kawan tadi, masalah masker saya akan percaya. Kalau masker itu bisa benar-benar mencegah COVID, saya akan percaya 100%. Kalau Bill Gates mulai memakai masker, kalau Donald Trump mulai memakai masker, kalau mereka berdua itu setiap hari meeting sama banyak orang. Mereka tuh nggak mungkin nggak ketemu orang, dan mereka tuh sering ketemu orang. Kenapa mereka di media-media satupun nggak ada foto Bill Gates atau Donald Trump memakai masker? Jadi mungkin masalah masker itu kita masih ya. Karena banyak penelitian dari dunia dari dokter lain yang tidak di bawah narasi WHO, mereka tuh punya menunjukkan jika penggunaan masker yang terlalu berlebihan untuk yang sehat itu akan membuat orang menjadi sakit. Dan juga penelitian yang lain adalah ketika orang terlalu banyak di rumah tanpa kena vitamin D, itu akan membuat orang lain. Jadi ini apakah narasi dari WHO ini perbedaan dari para dokter Indonesia? Jika narasi dari WHO sengaja didesain untuk membuat dunia ini malah menjadi sakit gitu.
orang yang kalau tidak perlu kalau emang data sakit itu harus ada data free. Soalnya kalau dari data yang kita terima, ya kan. Kalau emang yang masker kayak gini tuh, kalau kita pakai 2 hari ya pasti sakit beli, karena masker kayak gini tuh maksimal dipakai 8 jam, 9 jam terus kita buang. Kalau masker kain itu dipakai sekitar dari pagi sampai sore, terus dicuci kembali lagi gitu. Emang kalau kita pakai selama masker yang sama 1 bulan ya masih sakit beli. Cuman yang dari sini kita bilang adalah emang penggunaan masker ini dari apa? Flu Spanyol pertama kali dari 100 tahun lalu. Flu Spanyol menyerang seluruh dunia, di Jawa pun sampai kena. Pada waktu itu ternyata protokolnya adalah menjauhi kerumunan. Dari dulu menjauhi kerumunan, terus menggunakan masker. Pada waktu itu masker yang biasa, masker kain malahan ya, terus sama cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sebenarnya sudah ditemukan dari zaman tahun 1000 dari berapa tuh, sebelum WHO lahir malah. WHO lahir kan perang dunia kan? Perang dunia sebelum Jadi kalau kita bantah flu Spanyol itu bukti bahwa kita emang efektif gitu. Itu untuk data yang masker nih. Terus untuk yang pasien psikologis, di sini ada nggak terapi psikologis? Ada. Nah, kita terangkan. Dokter, menambah? Bentar, yang masalah masker belum beres ini. Apa? Ini dia masker. Oh, masker. Oke, jadi belum beres. kita mau tanya ini. Saya Memang pengguna saya cuma herannya lihat masalah masker ini, kenapa media tidak, kenapa seperti ada apa sih gininya tuh apa? Kenapa ketika ada dokter hasil penelitian yang mengeluarkan masker bisa memperparah orang yang tidak sakit jadi sakit, dan itu nggak ada risetnya. Kenapa tidak ada media di Indonesia yang mengangkat itu? Jadi biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Dan yang kedua, korban TBC ini jauh lebih tinggi. Jadi TBC jauh lebih banyak jumlah korbannya daripada COVID kan. Dan itu jelas-jelas 100% terbukti airborne. Kenapa adanya TBC? Kenapa pemerintah tidak memaksa orang-orang untuk memakai masker? Kenapa baru sekarang ini setelah COVID? Sementara yang jauh lebih berbahaya jelas-jelas TBC yang fatality-nya ya. Kalau COVID ya, fatality COVID 91 berapa ya? Di bawah 1% fatality COVID untuk orang yang normal ya, untuk orang yang lansia dan sakit. Ini TBC ini bisa membunuh orang persentase tinggi. Kenapa nggak dari dulu pemerintah memaksa kita memakai masker? Kenapa baru sekarang gitu? Oke, kita ini jawab nih. Jadi di zaman dulu, tuberkulosis itu kan penyebaran lewat airborne. Tetapi kan dia ukurannya kan lebih gede daripada virus COVID. Virus COVID itu ukurannya 0,12 mikron. Nah, pada waktu itu TBC sudah ditemukan dan akhirnya ditemukan vaksinnya BCG. Untuk memproteksinya dalam penelitian yang sudah dirilis oleh jurnal, itu emang ternyata maskernya lebih bagus untuk dipakai orang yang sakit. Satu. Dan di TBC itu protokol yang paling penting adalah tidak boleh mencampur peralatan makan dengan yang lain. Dari dulu TBC emang sering beli, saya soalnya korban TBC 6 bulan pengobatan gagal, 2 bulan pengobatan saya berhasil. Jadi saya survival TBC dan saya mengalami hal itu. Nah, jadi TBC kenapa dia nggak seperti itu? Karena media tidak mengulang TBC. Emang itu yang buat TBC rata-rata jurnal kesehatan dan orang-orang Dinkes gitu loh. Jadi kalau saya bilang bukan kalau ada satu yang saya setuju dari BRI adalah memang media tidak menyoroti TBC dari dulu. Tapi kami kalau para dokter selalu kalau di puskesmas selalu ada namanya poli TBC. Poli TBC itu selalu diobati dan obatnya generik, ditanggung BPJS dan gratis kalau misalkan diapa-apain. Itu materi kita dari kuliah. Nah, itu yang pertama, Bi. Jadi kita emang edukasi dari untuk TBC. Cuman kalau media saya setuju sama Bi. Emang media itu tidak memframe TBC seperti COVID. Emang itu pertanyaannya bagi kami juga. Karena airborne disease dia itu. Nah, kalau COVID itu baru. Nah, tiba-tiba ada hal baru dan sesuatu yang kontroversial dan baru itu mengundang traffic beli. Jadi saya kemarin kan analisa kenapa kok media itu selalu nge-framing COVID mati gitu. Satu, dia baru, jadi dia ngebuat kepanikan di seluruh negara. Dia nggak punya patensi yang dasar, makanya kebijakan WHO berubah-ubah. Dan gugus tugas pun itu mengikuti, nggak dari mengikuti WHO, itu pun dimodifikasi dengan staf ahli. Soalnya kalau dari WHO kebijakan pertama apa? Lockdown. Tapi kan pemerintah Indonesia nggak mau. Jadi dari sini udah tahu bahwa Indonesia pun adaptasi, bukan kita nggak peduli. Jadi pemerintah ini pun kebijakan pertama WHO itu kalau ada memutus rantai infeksi tutup. Iya kan. Tapi karena di Indonesia itu banyak penduduknya dan banyak pekerja informal kayak yang beli tadi bilang banyak orang cari makan. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan adaptasi. Iya, adaptasi dengan faktor ekonomi. Iya. Jadi saya setuju emang media yang membeda-bedakan kenapa kok COVID diangkat terus. Nah, kami pun media nggak pernah ngangkat. Kami sepakat Kampanye itu. Nah, terus untuk yang nakes kita ini tidak pernah mengeluh, Bri. Jadi kami nggak tahu kalau ada yang
yang kemarin di jalan-jalan itu ya, yang pakai hazmat di jalanan itu bukan kami, bukan nakes itu planning itu beli. Itu kita mau nanya itu sebenarnya dari mana itu orang-orang yang di jalan raya pakai ADT itu? Mereka dapat ADT. Soalnya kami ini terlalu sibuk apa? Benar. Jadi gini, ini kalau beli mau tahu langsung nih, ini kan kita curhat di silaturahmi ya. Kita di sini kan argumen. Jadi kemarin sempat nyebar ada kayak seolah-olah tenaga medis menyerah dan seolah-olah ada orang di jalanan teriak. Nah, hashtag Indonesia terserah itu bukan kami menyerah beli, salah sambung beli. Kita tuh terserah ini orang yang pertama kali itu teman-teman saya. Terserah di sini tuh maksudnya kami yang penting berbuat baik. Kami berbuat baik. Respon dari masyarakat terserah, kebijakan dari negara terserah. Karena di sini itu adalah ada miskoordinasi antara pemimpin, kan Pak Jokowi bilang A, tetapi di bawahnya nggak sesuai. Dan, iya kan, tapi kan itu bukan tugas kami sebagai nakes. Nah, tugas kami adalah sesuai dengan SOP, kami menolong orang di rumah sakit dan edukasi. Nah, terserahnya adalah ya wes tanggapanmu mau gimana. Kami nggak nyerah. Nah, kedua, untuk orang di jalan-jalan yang teriak-teriak nakes itu bukan kami. Soalnya apa? Jadi itu kenapa? Itu dokter Tirta itu nggak tahu itu siapa itu orang. Nggak tahu. Soalnya kami ada SOP. Kalau sampai memakai hazmat di luar wisma atlet, digorok beli sama dia beli. Tuh, komandan itu beli. Nah itu beli. Nah tuh beli. Kalau dia ini beliau ini itu yang berjuang dari pertama kali COVID masuk di Indonesia. Jadi beliau akan cocok kalau ngomong soal kapan COVID masuk gitu, dan seatnya pun beliau yang hafal. Jadi di Wisma Atlet pun ada psikolog, ada wifi, ada makanan. Jadi saya setuju. Kalau sampai ada pasien mau bunuh diri, berarti di sini ada dia takut banget. Support psikologi yang diusulkan, saya setuju juga karena emang itu sudah dilakukan. Cuma tidak di blow up nih. Emang jarang yang blow up. Semoga dokter-dokter ini juga, dokter kan punya power juga tuh untuk ketika diwawancarai media, ketika dia ketika mungkin bisa di blog media-media, tolong dong wawancarai baik psikiater itu kan psikiater banyak pantun agar bisa menyemangati rakyat jika penyakit ini tidak sesuai yang diberitakan gitu. Nah, jadi di sini itu adalah saya herannya. Kan kemarin di statement terkesannya beli jengkel sama tenaga medis. Nah, saya herannya kan saya sama beli baik-baik aja, follower pada mention. Soalnya gini beli, kami itu tidak pernah jengkel sama rakyat. Kami selalu bilang terserah rakyat. Kenapa? Karena kan kebijakan diatur oleh pusat. Jadi dan kalau ada yang bentur-benturin itu bukan kami, karena kami itu udah terlalu sibuk untuk posting kegiatan kami, kan wajib tuh. Terus mau pakai hazmat, terus habis itu ngurusin pasien gitu. Buat pasien betah. Kita mau buat pasien, kita tuh fokusnya mau buat pasien betah. Soalnya stres di sini kan. Nah, makanya kalau ada agenda-agenda yang mengatakan bahwa kami mau melawan rakyat, saya nggak setuju. Kalau saya mau lawan rakyat, kami mau lawan rakyat. Dari kemarin kami udah mogok. Kami kan nggak mogok. Kami tidak akan datang ke sini. Kami nggak akan datang ke sini. Dan soal gaji, coba ditanyakan. Ini dari pertama curhat ya. Nah, coba kita ini biar semua bisa mendengar. Kita gaji. Oke, untuk persoalan gaji, kami di sini sukarelawan. Kami relawan ke sini, Mas Bro. Kami datang hampir dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dokter-dokternya itu sampai minggu ini itu ada sekitar 168 orang yang bergabung di sini, berjuang di sini untuk bagaimana caranya kami bisa memutus mata rantai COVID ini. Dan kami sama sekali datang ke sini tidak menanyakan gaji. Kami tidak menanyakan gaji. Jadi kalau ada isu yang pertama kali mengatakan bahwa dokter kesini cari duit, salah. Itu salah. Karena kita pun nggak mikir gaji. Kami kesini tiket sendiri. Satu. Itu yang pertama, kami harus meninggalkan pekerjaan di utama kami di daerah masing-masing. Sudah lumayan padahal gaji yang di tempat kami kerja sebelumnya. 3. Kami masuk begini, kami bergabung di sini di Wisma Atlet ingin menyampaikan bahwa kami punya tanggung jawab kemanusiaan untuk memutus mata rantai ini. Gitu beli. Jadi kalau ada isu beli yang kita bayaran itu dah hoax. Itu tidak ada hoax sama sekali. Kita nggak pernah kami kesini. Kalau kita diagnosa COVID kita nggak jadi bayar. jadi misalkan ada isu. Jadi kalau kenapa? Anda berdua bilang dokter-dokter tidak ada yang gaji, tidak ada yang mendapat insentif ketika insentifnya pun ada, tapi besarannya insentifnya ada. Pemerintah akan siapkan untuk insentif, tapi belum Nah, keluar. Kita belum ada. Kita menghargai karena mereka lagi emang fokus di misalnya rakyat.